Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Minggu Paskah ke-7 kita masih melakukan ibadah dalam keluarga mengingat pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi. Berkaitan dengan informasi gereja, saudara bisa baca pada EWJ yang saudara terima melalui media daring. Ibadah kita mulai. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian relasi kita semakin dekat dengan Dia Sang Penebus dosa manusia. Walaupun hidup di dunia penuh dengan kekelaman, doa tetaplah nafas bagi orang percaya. Karena disitulah letak kekuatan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah pagi hari ini, marilah kita buka dengan menyanyikan Kidung Jemaat 457 bait pertama dan ke-6, Ya Tuhan tiap jam. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Mengawali rangkaian ibadah kita pagi hari ini, bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A bait pertama dan kedua, Datanglah ya Sumber Rahmat. Menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung
Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama memasuki doa penyesalan dosa. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia media sosial, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi maupun bersama keluarga. Setelah itu saya akan menutupnya di dalam doa. Dipersilahkan. Inilah kami ya Tuhan, yang seringkali mengabaikan kekuatan doa di dalam kehidupan kami. Betapa kami hanya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bagi jasmani kami. Doa yang adalah nafas bagi hidup kami, betapa kami abaikan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, melalui ibadah ini, mampukanlah kami untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritualitas kami melalui doa. Sehingga doa yang kami lakukan dengan iman kami tentunya menjadi besar kuasanya. Ampuni segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan, dan hanya di dalam balutan cinta kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita menyesalinya dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 46 bait pertama dari Gunggungan Duka Kelam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah yang kita terima pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 219 bait pertama dan ketiga, "Di saat ini ku angkat tembang."
Kita akan memasuki pelayanan sabda. Kita akan memohon kasih Tuhan di dalam doa. Tiba saat di mana kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Mampukanlah kami untuk dapat menghidupi sabda-Mu di tengah seluruh keterbatasan yang kami miliki. Pakailah telinga, pikiran, hati kami, bahkan tutur kata dan tindakan kami sebagai alat-alat kesaksian Tuhan melalui sabda yang akan kami dengarkan. Curahi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan tambahkanlah hikmat kebijaksanaan di dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan ini dengan penuh sukacita. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan di Minggu Paskah yang ke-7 saat ini akan bersama-sama kita dengarkan dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana diberikan judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Beginilah firman-Nya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, sendiri dengan memuliakan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi dan
Salam Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anakku yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita selalu dalam kondisi yang sehat. Ya. Pagi hari ini di Minggu Paskah yang ke-7 kita akan belajar, saudara-saudara, tentang nafas hidup. Nah, tentunya kalau kemudian saya mengatakan nafas hidup, saudara pasti akan menjawab bahwa nafas hidup itu merupakan inti dari doa, ya, atau doa itu adalah nafas hidup. Kira-kira saudara-saudara, seberapa pentingkah doa bagi kita semuanya? Nah, tentunya kalau kemudian kita memahami sebagai orang Kristen doa itu adalah nafas hidup bagi orang beriman, itu menunjukkan bahwa doa itu begitu penting bagi kita. Saya percaya bahwa saudara setiap hari tidak akan pernah lupa dengan doa. Bangun tidur kita berdoa, kita mau melakukan aktivitas berdoa, mau beranjak istirahat malam kita berdoa. Jadi saudara-saudara, doa ini memang penting bagi kita. Nah, persoalannya adalah mana yang sering kita prioritaskan. Kalau makan itu penting, berdoa juga penting, tetapi kira-kira manakah yang sering mendapat porsi terbesar, ya, porsi perhatian tentunya di dalam hidup kita? Nafas atau kebutuhan jasmani kita. Dengan jujur kita akan mengatakan bahwa porsi terbesarnya itu adalah makan atau kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Ya. Doa tentunya ya, kita lakukan, tetapi hanya untuk seakan-akan rutinitas saja. Ya. Padahal doa itu adalah nafas, saudara. Doa itu adalah nafas, itu berarti bayangkan kalau saudara dan saya tidak bisa bernafas. Kita tidak bisa mengadakan ibadah saat ini kalau kita tidak bisa bernafas. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tentunya ketika doa ini adalah nafas, tetapi kadangkala kita mengabaikan doa itu. Kita memandang sebelah mata terhadap doa. Akibatnya banyak orang semakin jauh dari Tuhan. Atau kalaupun aktif di gereja, rajin beribadah, namun hatinya menjadi kering. Karena hidupnya ini jauh dari doa. Nah, nafas yang kita miliki hanya nafas biologis. Kalau sesak nafas baru kita segera berobat ke dokter. Dok, kenapa sih saya kok sesak nafas gitu ya? Namun bagaimana jika yang terganggu itu nafas spiritual kita, nafas batin kita, yang adalah doa itu? Apakah kita segera datang ke dokter atau segera datang kepada Tuhan untuk memohon ampun? Nah, tentunya kita diajak dan diingatkan bahwa ada dimensi kehidupan kekal yang mesti kita hidupi, karena hidup ini bukan sekedar aktivitas biologis. Bukan hanya aktivitas jasmaniah, bahwa tubuh manusia itu bukan hanya diciptakan dari debu tanah, saudara, namun juga dari hembusan nafas Allah yang disebut dengan nafas hidup yang kita terima. Nah, jadi kalau kemudian ketika nafas hidup kita diambil kembali oleh Sang Khalik, ya, yang tertinggal adalah tubuh kita yang terbujur kaku tak berdaya dan akan kembali menjadi debu. Itu artinya bahwa yang menghidupi kita itu bukan jasmani kita, walaupun itu penting, tetapi adalah batin, ya, adalah spiritualitas kita, dan itu harus dipelihara salah satunya melalui doa. Nah, jadi aktivitas batiniah atau spiritual ini mesti mendapat porsi yang seimbang, saudara.
porsi yang memadai di dalam hidup ini agar manusia itu dapat menjalani hidup yang sesungguhnya. Hidup yang terhubung dengan Sang Pencipta, terhubung dengan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Khalik untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Betapapun hidup kita dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa, disertai tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang begitu kompleks, saudara. Namun marilah kita menghidupi doa dengan sungguh. Karena doa itu tadi adalah nafas bagi orang beriman. Jadi doa ini adalah kekuatan yang menopang kita untuk menjalani hidup secara lebih bermakna. Saya menggambarkan doa ini seperti halnya oase atau sumber air, saudara. Karena dia menjadi sumber air, tentunya dengan doa orang tidak pernah menjadi kering. Ia akan terbasahi terus. Ia akan dikuatkan terus. Dan tentunya ia akan disegarkan hidupnya karena doa. Jadi meskipun banyak tantangan yang menjadikan kita kecewa, menjadikan kita sakit hati, menjadikan kita marah, namun doa menjadikan kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui relasi kita yang intim dengan Tuhan. Dan Kimball, penulis buku The Emerging Church, dia mengatakan bahwa berdoa itu seperti halnya bernafas, saudara. Jadi hal yang sangat vital untuk mendukung hidup kita dan mendukung kita bertumbuh secara sehat. Tetapi dalam kenyataannya memang kadang-kadang doa ini menjadi rutinitas yang kering, saudara. Hampa dan hanya sekedar kata-kata yang cuma meluncur dari bibir kita. Ya. Bahkan tidak sampai menyentuh batin kita. Kalaupun kita tidak berdoa, rasanya memang belum marem. Tetapi ketika kita berdoa, ya hanya mengucapkan saja. Mengucapkan tetapi tidak sampai menyentuh kehidupan hati kita. Jadi doanya itu menjadi doa hafalan bagi kita. Tidak terungkap dari ekspresi batin, ekspresi hati kita yang paling dalam. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman ini? Nah, bacaan kita saudara-saudara di leksionari hari ini kita diajak untuk menghayati tentang doa. Bagaimana doa yang kreatif, doa yang inovatif ini menjadi penting kita lakukan. Agar kehidupan kita itu senantiasa segar dan membuat kita itu bergairah dalam melakukannya. Nah, kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti yang Yesus lakukan. Di dalam doa Yesus itu, saudara, kita melihat ada dialog personal antara Yesus ya, dengan Sang Bapa. Bagaimana dialog itu terkait dengan identitas dirinya sebagai Sang Anak dan hubungannya dengan Bapa yang menciptakan. Nah, jadi ada dialog yang terkait dengan hubungan antara Bapa, Yesus, dan para pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, tentunya mari kita menjadikan doa kita ini sebagai dialog personal dengan Tuhan. Juga dialog yang terkait dengan identitas diri serta relasi kita dengan Tuhan. Dan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan atau titipkan kepada kita. Tentunya agar Tuhan itu senantiasa memelihara kehidupan kita. Jadi berdoa dengan tekun dan pantang menyerah ini tidak mudah menjadikan kita putus asa. Saudara-saudara yang terkasih, saudara perhatikan seekor macan tutul
yang terkenal dengan larinya yang sangat kencang ketika ia sedang memangsa, ya, memburu mangsanya ini. Karena dia dikenal dengan binatang pelari cepat. Kalau dia sudah memangsa, ya, sasarannya itu pasti tertangkap. Tetapi sadarkah saudara dan perhatikanlah bahwa di tengah-tengah dahsyatnya macan tutul yang berlari begitu cepat, rupa-rupanya dia memiliki kelemahan satu. Jantungnya sangat kecil. Sehingga ketika ia berlari sangat cepat, ia mudah lelah, saudara. Sehingga ketika si mangsa ini buruannya tidak tertangkap, dia mudah putus asa. Karena apa? Karena kelelahan. Sehingga ia mengurungkan niatnya untuk terus memburu mangsa itu. Ia lebih memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Seperti halnya saudara-saudara, doa kita yang kadangkala menggebu-gebu, kencang meminta kepada Tuhan, namun saat Tuhan dirasakan tidak merespon apa yang kita bawa di dalam doa, kita pun juga kelelahan. Sehingga kita mudah putus asa. Sama seperti macan tutul tadi. Mengapa kita mudah putus asa? Karena iman dan pengharapan kita itu tidak kokoh. Iman dan pengharapan kita sangat kecil. Seperti jantung si macan tutul tadi, sehingga kita mudah menyerah ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup kita. Karena doa adalah nafas hidup kita, tentunya kita diajak untuk jangan jemu-jemu, untuk kreatif, inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Ya. Tentunya bagi saudara yang tidak terbiasa berdoa, kadangkala ada yang diminta berdoa takut, saudara. Takut kalau berhenti di tengah jalan, takut grogi. Nah, mulailah kita belajar untuk membiasakan berdoa. Karena dengan berdoa kita akan menemukan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan berdoalah seperti yang Yesus ajarkan. Nyatakanlah dan ungkapkanlah apa yang ada dalam isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengarnya. Nah, dengan demikian kita akan dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sungguh-sungguh. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup itu. Terlebih di tengah-tengah saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, tentunya kita diajak tidak hanya sekedar menggerutu, bersungut-sungut kapan tahu ini selesainya. Ya, ada yang telepon saya, Pak Pendeta ini kapan selesainya? Wah, saya tidak tahu, saya bukan ahli corona. Ya, saya bukan dukun nih. Ya, tetapi mari kita bawa di dalam doa. Ya, di samping kita berusaha kerja keras untuk tetap menjaga diri, menahan untuk tidak beraktivitas di luar, di rumah kita masing-masing, mengenakan masker, menjaga kesehatan. Ya, kita ikuti protokol kesehatan itu. Tetapi jangan sampai lupa, doa juga harus terus kita ungkapkan. Karena dengan doa, kita akan dapat mengendalikan semua emosi kita, rasa kecewa, rasa takut, rasa cemas, terlebih di tengah wabah yang saat ini kita hadapi. Sehingga kita menjadi tegar, sabar, kokoh, dan terus menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Berdoalah dan lakukanlah itu dengan setia di setiap waktu. Karena doa adalah nafas hidup kita. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak.
Saat hening cukup. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait pertama dan ketiga, Di Sini Aku Bawa. Kita akan memasuki doa syafaat, doa syukur, dan penutup. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucapkan terima kasih dan syukur atas ibadah yang kami lakukan dari awal sampai akhir. Masih setia untuk kami mengadakan ibadah di dalam keluarga. Dan kami yakini bahwa apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk dari cara kami untuk merefleksikan perjumpaan kami dengan Tuhan. Terlebih melalui doa yang baru saja kami dengarkan, tentunya Tuhan mengajarkan kami agar kami dapat membangun doa seperti halnya dialog antara Sang Putra dengan Sang Bapa. Demikian pula bersama dengan para pengikut-pengikutnya. Nah, tentunya di dalam doa ini juga membawa pesan bagi kami semua agar kami pun ketika membawa doa-doa kami ada mandat yang khusus yang diberikan Tuhan kepada kami untuk juga memberikan perhatian
dan pemeliharaan bagi kehidupan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan berkati apa yang menjadi harapan kami semuanya. Tentunya dengan ketekunan, kesabaran, kami terus membangun doa-doa kami bukan dengan rutinitas, melainkan dengan hati dan spiritual kami. Pagi hari ini kami membawa doa pergumulan kami, baik menyangkut tentang kesehatan kami, bagi saudara-saudari kami yang hari ini sedang sakit, mereka ada di dalam kesendiriannya. Tentunya karena COVID-19, kami tidak bisa melakukan sapaan untuk hadir di tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan berkati, Tuhan lawat dan Tuhan kuatkan, sehingga dalam kondisi yang lemah, mereka boleh menemukan kekuatan baru. Demikian pula kami serahkan bagi pekerjaan kami, Tuhan berkati. Bagi anak-anak kami di dalam merangkai seluruh tugas tanggung jawab studinya, Tuhan pun juga berikan ketekunan, kesabaran. Terlebih di tengah-tengah wabah yang saat ini sedang terjadi, mereka harus belajar di rumah masing-masing. Kiranya tugas dan tanggung jawab sekolah ini tidak pernah ia abaikan, melainkan sungguh-sungguh dijalani dengan ketekunan dan penuh tanggung jawab. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini juga menjadi bagian dari dunia yang terpapar virus corona. Banyak korban yang berjatuhan dan kami menyadari semuanya ini bahwa untuk memangkas laju pertambahan pandemi saat ini membutuhkan kedisiplinan bagi kami, tentunya sebagai budaya baru di mana kami harus tinggal di rumah masing-masing. Tetapi banyak di antara kami yang tetap melakukan kegiatan di luar, bahkan mengabaikan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena itu Tuhan berkati, Tuhan usik hatinya agar perjuangan untuk melawan virus corona ini harus lahir dari kesadaran kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan berkati bangsa dan negara kami agar dampak dari COVID-19 ini yang tentunya saat ini merambah sampai ke resesi ekonomi itu pun tidak menjadi semakin terpuruk, melainkan semakin berpulih dengan penuh gigih. Kami terus berjuang dengan ketekunan kami bersama-sama untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Para petugas medis tentunya Tuhan berkati, TNI, Polri, dan siapapun mereka yang saat ini juga terus berjuang untuk melakukan pertolongan kemanusiaan. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan dunia saat ini, di mana wabah virus corona ini juga melanda, kami serahkan kehidupan dunia ini ke dalam kasih-Mu, sehingga di tengah-tengah wabah ini dunia menjadi berefleksi bersama bahwa selalu ada keterbatasan di dalam hidup kami. Di tengah kecerdasan, di tengah kemampuan kami tetap memiliki sisi di mana kami lemah, dan di dalam kelemahan kami membutuhkan pertolongan Tuhan saja. Pada akhirnya Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini dan kami syukuri melalui persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Sejauh kami mengumpulkannya, kiranya Tuhan berkati melalui hati dan kehidupan kami, sehingga persembahan ini tentunya menjadi bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam Kristus Yesus kami serahkan doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Amin. Yesus
Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan undur. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin.